Halo penonton dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Zob Zaran Afif dengan saya Zaran Afif. Di video kali ini sesuai judul, gue mau melanjutkan jammer WiFi, tapi ini lebih apa ya? Ini tidak membutuhkan laptop lah istilahnya, tidak membutuhkan Kali Linux dan tidak membutuhkan WiFi adapter. Jadi istilahnya ini adalah jammer WiFi yang bisa dibawa kemana-mana dengan hanya butuh alat itu dan power bank dan kabel data lah yang micro USB. Nah, langsung aja kita lihat alatnya itu apa. Alatnya itu adalah ini ya, atau ini adalah ISP 8266. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat di fokus dulu. Ini fokus kan? Oke, apa sih ini? Penasaran kan gitu kan? Ini adalah modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi TCP atau IP. ESP8266 membutuhkan daya sekitar 3,3 volt dan memiliki 3 mode WiFi, yaitu Station, Access Point, and Bolt keduanya. Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori, dan GPIO, di mana jumlah pin tergantung dengan jenis apa ESP8266 yang kita gunakan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu cara install modul WiFi ini, saya akan memberitahu gimana caranya ya. Langsung aja. Nanti di link itu ada link Google Drive ya. Saya akan upload di sini, sama seperti folder yang saya punya ini. Jadi yang dibutuhkan adalah modulnya. Modulnya itu kita colok ujung kepalanya dulu ke komputer. Set ke komputer, dia akan nyala sekali dan komputer akan berbunyi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini Nodem MCU Flasher Master. Kita masuk ke sini, kita pilih yang Win64 ya, release, dan kita klik ini ya, ESP8266 Flasher. Kita flasher dulu, kita flashing. Nah, kalau ini belum terbaca, modul ini belum terbaca seperti ini ya. Ini ada COM8, ini artinya sudah terbaca ya. Kalau belum terbaca, berarti Anda harus menginstal yang namanya CH340J ya. Ini ya, USB driver. Nah, Anda harus menginstal USB drivernya dulu. Nah, yang ini ya, setup. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik install aja karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu ya. Ini klik install, oke ya. Saya lanjut ke yang tadi, flasher. Nah, di sini itu kita pergi ke config, kita cari ini ESP826 Deuter. Nah, 2.61. Nodem MCU bin ya, formatnya bin. Dan di sini ada ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini ya. Nanti Anda pakai yang ini aja. Oke, pakai yang ini ya. Setelah klik open, nah sini nanti ada bacaannya, pastikan sama ya. Lalu pergi ke advance. Nah, di sini settingannya itu harus sama. Bentar, saya cek dulu. Ini driver setup, setting wajib. Nah, settingnya itu harus seperti ini ya. Ini kayaknya sama sih. Bentar. Oke. Nah, ini sama nih ya. Settingnya harus begini. Baud rate-nya 230/400. Flash size-nya harus 4 MB. Flash speed-nya harus 40 MHz dan SPI mode-nya harus DIO. Nah, kalau udah sama, udah itu aja cukup ya. Yang ini 2 about sama lock itu nggak usah, langsung kita flash gitu aja. Terus kita tunggu si Nodem ini akan putus ya dari laptop ya. Dan setelah ini selesai,
flashing ini selesai, Anda cabut sekali, lalu dipasang lagi untuk power. Nah, setelah itu Anda tunggu ya. Setelah itu Anda tunggu, dia akan memancarkan sinyal WiFi. Nah, nanti Anda akan cek di sini akan tertera. Nah, berhubung WiFi modul ini udah saya ganti namanya jadi PHO. Nah, formatnya itu adalah, kalau nggak salah itu kemarin Pinet. Nah, nama SSID-nya itu Pinet. Nah, dan passwordnya adalah Deuter. Nanti saya akan tuliskan ya di itu. Oke. Nah, setelah Anda keluar WiFi-nya, nama SSID-nya ya berhasil memancarkan, Anda klik ini ya, masukkan passwordnya Deuter, lalu Anda pergi ke Google Chrome, ketikkan 192.168.4.1. Aduh, klik enter. Baik, nah ini adalah tampilan setelah memasuki IP address ini yang kita tunjukkan tadi. Ini adalah warning. Jadi ini adalah warning pesan dari si pembuat program ini bahwa jangan digunakan untuk menjammer WiFi tetangga atau yang merugikan lah pokoknya. Pokoknya jangan ya. Ini adalah hanya untuk pembelajaran saja. Dan kalau mau iseng jamming WiFi tetangga, bilang dulu ke orangnya mau ngetes ya. Jadi seperti itulah, pokoknya jangan sampai merugikan. Nah, kita lanjut aja. I have read and understood the notice above ya. Kita klik. Nah, seperti inilah tampilannya ya. Ada scan, ada SSID, ada attack. Nah, ini adalah bagian scan ya. Dan di bagian scan ini ada scan APS. APS itu mungkin access point. Dan ada scan station. Ini adalah untuk men-scan ya perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di WiFi itu. Biasanya ada vendornya, ada MAC address-nya, ada nama WiFi-nya lah pokoknya. Nah, berhubung di sini nggak bisa, nanti saya tunjukin di HP aja ya, nggak bisa di laptop. Kita harus terhubung dulu. Sebentar. Kita masuk ke 192, sama ya. Tuh muncul warningnya juga sama. Kita klik I have understood. Nah, di sini kita klik scan station. Dia akan memutus dulu WiFi dari modul WiFi-nya ya. Ntar akan tersambung kembali. Kita harus sambunginnya manual. Nah, setelah tersambung, kita pergi ke Google Chrome lagi. Kita reload. Nah, setelah sudah kita reload, nah ini adalah scan station. Nah, terlihat ya, kuntilanak ini adalah WiFi-nya. Add ini untuk menambahkan ya, untuk menambahkan HP-HP laptop apa saja yang akan di jammer ya, tidak semuanya. Tidak satu WiFi itu tidak, karena bisa memilih ya. Ini kerennya sih ini. Terlihat ada Intel Core, mungkin ini adalah laptop ini karena laptop ini menggunakan Intel. Ada Samsung, HP ini kan Samsung. Ada Hongzuo, itu mungkin CCTV rumah saya yang bisa pakai WiFi. Gak tahu kenapa tadi dicoba kok nggak bisa gitu. Ya udahlah ya. Terus di sini ada reload itu untuk merefresh ya. Di sini adalah channel, ada all. Ini nggak usah diubah-ubah. Oke, ini ada access point-nya, nanti akan muncul semua WiFi yang ada di sini ya. Nah, di sini adalah SSID-nya, ada namanya, ada channelnya 11, ada RSI itu apa ya, jangkauan, dan ada ini tertera WPA, ini MAC address-nya, dan fiber home itu adalah vendor. Nah, di sini ada kotak kosong, ini adalah kita bisa checklist ya. Checklist ini adalah untuk memilih WiFi mana yang ingin kita jammer. Nah, setelah kita checklist, kita lanjut ke bagian attack. Nah, yang SSID ini habis attack ya. Kita klik attack. Di menu attack ini ada Deut, ada beacon, ada probe. Kita pilih Deut karena kita ingin menjammer ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, bisa dilihat langsung terputus. Nah, nggak mau nyambung ya. Oke, itu bisa dilihat ya. Oke, mantap. Ini jauh lebih ampuh daripada pakai kali Linux dengan WiFi adapter ini. Ini lebih jauh lebih ampuh, lebih apa ya, jangkauannya pun agak lebih luas dan banyak HP yang bisa kita jammer. Oke, kita lanjut. Kita bahas beacon dan probe. Apa sih beacon dan probe itu? Nah, kalau ini dua ini kita settingnya ada di SSID. Kita setting ya. Nah, di menu SSID ini ada ini ya, kita isikan nih. Kita langsung aja kita isikan, misal kita ingin spam WiFi apa yang ingin kita spam ya. Jadi WiFi yang kita spam itu akan bingung WiFi mana yang punya kita gitu, karena akan banyak nama WiFi yang sama. Seperti ini contohnya. Kita coba kuntilanak ya. Nah, WPA2 itu untuk menceklis, untuk mengunci WiFi-nya seakan-akan itu WiFi asli ya. Kita checklist. Nah, di sini number ini mau berapa banyak kita spamming. Nah, maksimal itu kalau tidak salah adalah 60. Kita klik 60. Nah, kita add link. Nah, di sini akan tertera kuntilanak semua. Dan ini akan muncul di WiFi ya. Kita coba langsung kita serang. Kita pindah ke tag lagi. Kita pilih beacon, start. Kita tunggu apa yang terjadi. Wah, akan banyak WiFi kuntilanak di sini. Dan ini akan terus menerus sampai saya pencet stop lagi ya. Di sini tertera adalah 600 PKTS ya. Wow. Tuh, bisa dilihat. Bisa banyak banget. Nah, itu adalah fungsi dari beacon. Dan untuk probe itu sama aja ya. Karena di sini probe itu request are sent by client device to ask if a known network is nearby. Pokoknya sama kayak beacon lah kerjanya, spamming SSID. Oke, baik, segitu dulu video kali ini membahas tentang ESP8266 yang bisa dijadikan sebagai deuter atau jammer WiFi. Sebenarnya ini adalah modul yang tidak dikhususkan untuk jammer ya, bisa dikhususkan untuk hal lain, bisa diprogram untuk hal lain seperti menjadi Evil Twin, bisa digunakan untuk Arduino ya kan, banyak lah pokoknya. Coba cari aja modul WiFi ESP8266 ini di Google ya. Kalian pelajari, dan saya juga masih belajar ya cara itunya, program-programnya. Dan segitu dulu video kali ini. Saya Zaran Afif, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau belibet. Saya Zaran Afif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika belum, like jika suka video ini, dan mohon dukungannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.